Dan itu adalah co-branding. Jadi menggabungkan dua value untuk satu penawaran yang jauh bisa lebih sinergistik, menawarkan value yang jauh lebih tinggi. Nah, di situ kalau kita lihat, kalau kita hubungkan dengan pricing, sudah pasti kan yang edition Nike Mike Jordan itu akan jauh lebih tinggi dengan rata-rata harga sepatu basket Nike lainnya. Bagi bisnis planner semuanya, welcome to Business Q&A di setiap hari Senin jam 8-9 bersama Pak Baskoro. Di hari Rabu kita juga ada nanti sama Pak Budi Isman di jam yang sama. Nah, jadi Business ID itu apa sih? Business ID itu merupakan platform untuk belajar bisnis dari expert. Nah, seperti hari ini kita bisa langsung ngobrol nih dan berdiskusi dengan Pak Baskoro. Kemudian Business ID sekarang ada aplikasi Android. Untuk aplikasi iOS atau untuk pengguna iPhone itu sedang on progress, jadi jangan khawatir, kita pasti ada juga. Nah, di aplikasi itu ini kita ada 2 e-course atau kelas online. Itu yang pertama Smart Business Map yang diajarkan langsung oleh Pak Budi Isman, dan juga yang kedua itu e-course Value Creation oleh Pak Baskoro Hadi. Nah, teman-teman yang ikut e-course-nya itu bisa akses videonya itu kapan aja, dari mana aja. Jadi nggak perlu harus meluangkan waktu khusus itu, misalnya untuk standby di webinar seharian. Nah, ini bisa diakses kapan aja sesuai dengan jadwal free-nya teman-teman gitu. Nah, kemudian yang ikut e-course itu dapat bonus mentoring, grup mentoring eksklusif itu bersama pengajarnya. Misalnya malam ini langsung ada sama Pak Baskoro Hadi, jadi teman-teman bisa interaksi, bisa tanya jawab atas modul yang sudah dipelajari. Dan Terus selama 2 jam ya, Mel ya? Selama 2 jam, dan masing-masing peserta itu dapat 6 kali pertemuan. Jadi totalnya itu 12 jam. Jadi kalau itu bisa bilang setara dengan 2 hari workshop ya Pak ya? Betul sekali. Jadi sayang kalau itu nggak digunakan kesempatannya. Yes, betul sekali. Dan kita akan keluarkan juga banyak e-course lainnya, jadi ditunggu aja. Oke. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komen atau bagian question, jadi bisa kita diskusi hari ini. Ya. Oke, tadi ada saya lihat pertanyaan pertama dari M. Taufik Azani, Pak. Ya. Oke. Contoh, izin bertanya, contoh produk kopi gula aren sachet. Apabila pemasaran dan distribusi sudah berkembang ke beda provinsi, bagaimana cara menjaga HET konsumen tetap sama secara nasional? Bagaimana cara menjaga HET tetap sama secara nasional? Ya, ini pertanyaan mirip ya dengan, bahkan sama ya, pada saat bisnis model semalam live IG saya bicara soal bisnis model ditemani Pak Budi. Pertanyaannya mirip. Jadi bagaimana menjaga keseragaman HET cross border ya, atau di luar tempat. Nah, dalam hal ini kalau di Indonesia secara nasional. Ya, kita harus pertama prinsip dan keyakinan dulu bahwa pertama adalah harga eceran tertinggi konsumen atau recommended buying price itu disesuaikan dengan value yang kita ciptakan. Itu yang pertama. Jadi perhitungan harga itu disetarakan dengan value yang kita ciptakan. Ingat, semakin tinggi value, semakin kita bisa punya ruang untuk harga yang lebih tinggi. Ya, itu prinsipnya. Kalau memang pilihannya menjual harga di bawah value, sehingga value for money-nya menjadi lebih tinggi, itu jauh lebih baik. Jadi, kalau sebagai contoh, value kita dihargain 100, dan kita bisa jual
harganya 80 dan kita set harganya 80, bukan diskon dari 100 ke 80 ya, tapi maksud saya kita set pricing point-nya kita 80 dengan value yang dianggap 100, itu sangat-sangat bagus. Ya, jadi usahakan at the minimum, secara minimum harga itu sama dengan value. Lebih bagus lagi kalau harga itu di bawah value yang kita ciptakan. Nah, itu pertama. Jadi orientasinya tetap dari kacamata konsumen. Oke. Yang kedua, prinsipnya adalah konsumen itu tidak terlalu mikirin, emang nggak dipikirin oleh konsumen, cost kita berapa. Ya, jadi in the eye of consumer, yang namanya pricing itu, they don't care about our cost. Nah, dengan dua pendekatan dan pemikiran itu, kita jadi berpikir bahwa kalau seandainya harga itu seragam, value itu seragam, oleh karenanya ya harga itu juga harus seragam dimanapun, paling tidak di Indonesia. Kecuali kalau seandainya value itu dinilai lebih tinggi di area lain, nah boleh-boleh saja kita menggunakan kesempatan untuk menaikkan harga sesuai dengan kenaikan value relatif di mana kita berada. Jadi secara prinsip sederhana itu saja. Kalau kita itu bicara dari kacamata konsumen, harusnya begitu. Nah, pertanyaannya tentunya kalau kita berbisnis, kita harus mendesain produk itu untuk bisa menargetkan harga eceran tertinggi konsumen itu atau recommended pricing-nya itu secara operasional harus masuk. Nah, dari perhitungan internal memang harus dihitung segala sesuatunya ya, termasuk cost. Yes, benar. Ya, cost itu macam-macam, bahan baku dan cost operation. Jadi berdasarkan harga ke konsumen dulu, baru kita work out itu gimana caranya supaya bisa mendapatkan harga konsumen dengan misalnya mengoptimasi biaya-biaya kita yang lain ya Pak ya. Betul sekali. Oleh karena kalau kita sudah bicara soal operasional, itulah yang harus kita cari. Kalau seandainya kita berjualan di Jakarta dengan berjualan di Sumatera, bisa jadi larinya cost of operation-nya lebih tinggi, tapi juga kita juga harus memahami bahwa sebaran profitability kita juga harus mengakomodasi itu. Jadi ujung-ujungnya kalau kita menargetkan cost of operation dan ujung-ujungnya profit, kalau saya bilang kemarin, ya kan dalam bisnis kita kan ujung-ujungnya profit ya, bukan hanya ujung-ujungnya duit ya. Duitnya harus ada profitnya. Itu kita harus masukkan di situ. Jadi bagaimana caranya adalah kita harus punya cost management yang kuat dan juga kita harus punya efisiensi yang kuat. Nah, makanya kalau seandainya kita menggunakan jasa distributor atau intermediaries, itu biasanya sudah menjadi paket dari apa yang kita berikan kepada distributor dalam bentuk marginnya. Seperti itu. Oke. Gitu. Jadi kalau harga tadi based on value ya, value yang dirasa oleh konsumen gitu. Secara Jadi, persepsi, betul sekali. Misalkan kita sampai ke konsumen itu, misalnya kita ada 3 intermediaries, berarti itu memang sudah harus kita faktorkan ketika kita membuat harga untuk supaya marginnya bisa untuk 3 orang intermediaries ini, dan harga ke konsumennya itu seperti yang kita rekomendasikan gitu ya Pak. Iya. Jadi pengalaman saya selalu there is always only one price list dalam artian consumer buying price-nya. Memang banyak sekali pendapat bahwa ya kalau luar pulau harganya harus berbeda. Banyak ya. Jadi jangan heran di perusahaan besar atau perusahaan multinasional pun kadang-kadang ada pemikiran seperti itu. Tapi kita yang di bagian pemasaran, dan kalau kita sudah memahami pendekatan value creation,
ya itu harusnya dilihat dari situ. Jadi jangan dibebankan istilahnya value itu hanya karena mereka tinggalnya di Aceh, tiba-tiba mereka harus bayar ongkos pesawat terbang. Umpamanya. Kan secara sederhana seperti itu. Yang jangan seperti itu gitu. Kalau kita sudah punya bisnis model yang bagus untuk mendukung target profitnya kita, ya mau nggak mau itu harus menjadi satu apa namanya cost management atau efisiensi yang harus kita targetin juga. Gitu. Kadang-kadang juga kita melakukan distributor yang luar pulau sendiri dengan yang di Pulau Jawa bisa jadi. Hmm. Akhirnya kita harus memberikan apa namanya trading term terhadap distributor yang luar pulau berbeda dengan yang dalam pulau gitu. Tapi kan kalau kayak gini udah bicaranya soal trading term ya. Bisa jadi yang luar pulau dia juga tidak ingin menaikkan apa namanya atau meminta margin yang lebih tinggi karena kalau dia tahu produk kita value-nya tinggi dan cukup laku, biasanya mereka juga mau untuk dibayar margin yang setara dengan yang di Pulau Jawa. Itu sebagai bagian dari negosiasi lah kalau saya bilang dengan pihak ketiga. Kalau seandainya menggunakan jasa intermediary atau distributor. Tuh. Seperti itu. Oke. Oh iya, ada Pak Budi juga. Pagi, Pak Budi. Halo Pak Budi, pagi. Kok nggak muncul di saya? Ini dari kemarin saya internetnya tidak stable, jadi apa namanya rollingnya dari orang yang join tidak tidak Ya, seperti kelihatan. biasanya. Oke, next kita ada pertanyaan dari DCL Premium. Mau tanya Pak, untuk saat ini apakah tepat untuk kita melaunching new product? Untuk saat ini, apakah saatnya tepat untuk launching new product? Wah, ini ada komen dari Pak Mitro nih. Kaosnya melambangkan biru Pepsi. Ya, biru Pepsi dan biru darahku, Pak. Ya, saya kan berdarah biru. Kalau Pak Budi berdarah merah dia. Oke, just joking. Ya, saatnya kah sekarang launching new product? Saya pikir kita selalu harus melihat bahwa yang namanya dalam situasi apapun, kalau seandainya di situ ada potensi atau opportunity, kalau kita belajar dari bahasa SBM 7.0 yang diajarin oleh Pak Budi, ya kita lihat di situ apakah ada problem yang arising, ya yang muncul saat kapanpun, termasuk saat krisis ini. Kalau seandainya itu ada dan kita ingin melakukan apa memenuhi kebutuhan itu atau masalah itu, ya berarti di situ ada opportunity untuk melayani kebutuhan yang belum terpenuhi. Sesederhana itu. Sesederhana itu ya. Jadi kalau memang itu, nah, contohnya saya justru ada cerita bahwa ada teman saya justru baru membangun yang bisnis untuk alat kesehatan. Dan ini pun dia baru mulai awal-awal sebelum pandemi, giliran pas saat pandemi, kebutuhan untuk alat-alat kesehatan, ya, apa namanya APD ya, alat untuk yang hubungannya dengan COVID. Iya, jadi kayak apa namanya sarung tangan, terus pakaian ini. Bahkan teman saya di Korea pun ada yang menawarkan untuk menjual alat-alat itu. Jadi kalau ada yang di sini yang tertarik untuk jualan APD dari Korea, hubungin saya. Tapi maksud saya intinya adalah tidak semua kategori uh, istilahnya terdampak yang Negatif. sama. Betul sekali. Jadi kalau memang ada kebutuhan, kenapa tidak? Nah itu harus dihitung. What is the problem? How big is the problem? Who has the problem? Ya itu yang dijabarkan di SBM 7.0. Ya, jadi sekali lagi jawabannya sederhana aja. Mau launching ya selama ada demand, ada problem, cukup besar dan profitable, kenapa tidak? Gitu. Oke, jadi balik lagi lihat produknya apa ya Pak. Tidak bisa Iya, menyamaratakan betul. untuk semua kategori. Oke, next dari Revandra Hydro FX. Pak Bas, bagaimana menyiasati value kita
dengan HPP yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor? HPP kita yang lebih tinggi, menyiasati value kita. Dua hal yang berbeda sekali lagi. Jadi HPP itu HPP. HPP itu kan harga pokok. Sebenarnya saya ingin luruskan, HPP itu adalah cost of goods sold. Sebenarnya itu bukan harga, itu adalah biaya. Hanya dalam bahasa Indonesia dalam bisnis. Terjemahannya itu disebutnya harga. Nah, sebenarnya itu adalah cost of goods sold, ya. Cost buat kita sebagai pemilik bisnis. Nah, hubungannya dengan value adalah sebagai kita internal kita untuk membangun satu produk atau jasa yang cost of goods-nya atau HPP-nya tadi itu disesuaikan dengan harga yang kita tawarkan pada konsumen. Harga konsumen tadi kembali lagi terhadap value yang kita miliki. Berarti kalau saya bilang hubungan internalnya antara HPP kita dengan HPP kompetitor, berarti kita belum bisa untuk bersaing dalam hal cost management. Ya, di situ yang harus kita cari celahnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan harga yang paling tidak sama atau paling tidak harganya mungkin lebih tinggi, tapi bisa jadi kita punya trading term yang berbeda dengan kompetitor kita. Bisa jadi kita mendapat keleluasaan untuk bayarnya lebih lama, ya. Jadi mempengaruhi mungkin tidak secara langsung ke COGS-nya absolut, tapi kita dimungkinkan atau diberikan keleluasaan untuk membayar jauh lebih lama. Salah satu contohnya. Tapi yang mendasar tetap yang namanya cost of goods sold itu kita harus bisa manage. Ya, itu salah satu exercise yang harus kita lakukan setiap kali. Jadi secara total cost kita juga harus bisa manage. Pengalaman saya waktu bekerja di Danone, ya salah satu perusahaan yang cukup kuat disiplinnya untuk cost management. Jadi setiap bulan itu tidak hanya HPP-nya atau bahan bakunya, tapi seluruh aspek dari cost itu diplototin. Bagaimana caranya bisa mengelolanya, bahkan menghemat dari cost-cost yang ada. Dan bukan hanya dari sisi marketing dan sales atau bagian komersial aja, ini seluruh operasional. Jadi dari HRD-nya, cara kita bekerja, cara kita menggunakan barang-barang kantor, ya. Kalau yang langsung ke komersial seperti packaging-nya disesuaikan, ya, ketebalannya, macam-macam itu semua diplototin dari bulan ke bulan sehingga itu bisa menjadi satu advantage untuk perusahaan itu sendiri. Jadi Danone itu bisa selalu punya cost saving, bukan yang namanya cost incremental atau kenaikan, tapi justru malah cost saving dari tahun ke tahun. Dan ini menjadi salah satu kekuatan, ya, dikala kita bisa mengelola cost dengan baik, itu menjadi satu kekuatan, sehingga kita tidak ada pressure untuk menaikkan harga terus gitu loh. Bayangin saja, dikala kita sudah membangun value yang semakin tinggi nilainya, sehingga sebenarnya kita punya kesempatan harganya naik, itu kita tidak perlu naik, tapi cost-nya yang turun. Berarti kan profitnya akan meningkat. Ya kan? Ya kan, sederhana kan, revenue minus cost sama dengan profit, itu aja. Nah, jadi untuk mengelola profit itu tanpa harus menaikkan harga atau menaikkan revenue, itu bisa aja dengan mengelola cost. Nah, kalau tadi sekali lagi pertanyaannya HPP-nya lebih tinggi dari kompetitor, nah itu adalah salah satu cara yang harus, paling tidak salah satu hal yang harus diaddress secara secara cepat, ya. Nggak boleh didiamkan berlama-lama. Kalau enggak, nanti kita value-nya masih sama atau lebih rendah dari kompetitor, tapi kita karena cost-nya lebih tinggi, kita harus nge-charge lebih tinggi dari kompetitor kita yang sudah malah melintang duluan, ya. Nggak akan berhasil. Kemungkinan untuk berhasil sangat-sangat kecil. Jadi PR-nya ya harus beresin itunya, HPP, dan dilihat
cost secara keseluruhan. Ya, cost secara keseluruhan. Oke. Dan nextnya dari Chef Anna. Pagi-pagi gimana menurut Bapak seller tanpa brand kita sendiri? Maksudnya mungkin menjadi reseller kali ya. Menjadi reseller tanpa punya brand kita sendiri. Oke. Oke, nah itu kembali kalau kita bicara soal business model, ini reseller atau pemilik brand nih. Harus dua. Biasanya kalau reseller ya tidak punya brand sendiri karena ya namanya reseller kan menjual, membantu jualan. Baiknya kita perannya sebagai apa namanya tangannya pemilik brand untuk menjual. Ya, kita ditunjuk mungkin dengan apa namanya pertimbangan dari pemilik brand bahwa kita memiliki network yang luas atau kita juga sudah menjual barang-barang lain dengan keberhasilan kita sehingga mereka mau menggunakan jasa kita sebagai reseller gitu. Nah, lain cerita kalau si resellernya nggak beda juga kayak distributor juga ingin memiliki brand. Berarti bisnis modelnya harus disesuaikan untuk melakukan penjualan brand sendiri. Nah, kalau udah punya brand sendiri ceritanya lain dengan menjadi seorang reseller. Seperti itu. Karena memiliki brand, membangun brand ya yang diawali dengan pembangunan value itu disiplin dan exercise yang sangat-sangat berbeda kalau hanya sebagai reseller. Jadi bagaimananya ya itu sebenarnya bagaimana keputusan dari Anda sendiri, Anda mau menjadi reseller kah saja atau kalau mau menjadi pemilik brand ya harus membangun seperti itu. Peran resellernya saya rasa menjadi lebih kecil gitu loh. Karena sekali lagi kalau punya brand, investasi waktu, uang dan tenaga itu tinggi sekali, ya. Bukannya tidak mungkin dilakukan. Kenapa, Mel? Untuk bangun brandnya ya, Pak. Iya, ya kita lihat sendiri kan, kita harus melalui SBM 7.0 ya, 12 langkah itu harus terjawab semua. Sudah itu kita harus bangun value-nya ya, pendalaman dari itu dan nantinya secara operasionalnya pun akan beda daripadanya menjadi reseller gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang harus dilihat ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Tether Plus. Kalau punya second brand, tapi belum ada value, apakah perlu ditempel dengan value first brand? Oke, kalau kita bicara soal value, hubungannya juga kan nanti istilahnya kan dikemas dalam brand tertentu. Nah, selama brand kedua itu memiliki value yang sama, itu tentunya masih ada kemungkinan untuk menggunakan brand yang sama. Jadi dalam hal pembelajaran value dan nanti akhirnya pembentukan brand dan pembangunan brand dengan value tersebut, biasanya itu akan selalu kita di ujungnya akan perlu melihat apakah brand yang kedua atau mau disebut brand extension ataupun product extension itu nanti harus ditentukan oleh bagaimana persepsi konsumen terhadap value ini. Apakah bisa value itu ditarik ke brand yang kedua? Apakah bisa value itu sebelum bicara ke brand ditarik ke produk jenis yang kedua itu? Itu exercise yang namanya brand footprint. Jadi istilahnya kalau saya atau Melissa dikenal sebagai apa yang sudah dikenal, apakah mungkin gitu loh identitas itu ditarik untuk produk kedua atau produk yang lain? Mungkin nggak gitu, pantas nggak itu, menguatkan tidak gitu loh. Nah, kalau seandainya itu menguatkan ya berarti nggak masalah. Namanya juga brandnya Melissa lagi. Kalaupun mungkin perlu brand extension, value-nya masih mirip-mirip, tapi untuk memperkuat
harus di-extend, namanya Melissa Energetic umpamanya, ada Melissa Conservative umpamanya. Kalau itu bisa, namanya berarti masih bisa di tanda kutip diakali atau diberikan solusi dengan brand extension saja gitu. Tapi kadang-kadang kalau sudah tidak mungkin mau dikasih extension dari brand itu, masih nggak mungkin brand footprintnya ini. Ya udah, kita harus menciptakan satu brand baru. Seperti itu. Pertanyaannya gimana taunya? Ya, gimana taunya kita harus melakukan survei. Kita harus melakukan survei secara persepsi apakah dengan brand baru itu, untuk produk baru itu bisa mengena nggak? Bagi mereka masih bisa teriyakini nggak value itu. Jadi ujung-ujungnya nanti akan ke brand atau product extension yang berbeda. Seperti itu. Semoga jelas ya. Tether Plus ini rajin sekali nih ikutan nih. Iya, Selamat. benar. Rajin sekali. Jadi bisa tambah banyak belajar. Sip, sip. Yes. Oke, coba saya lihat pertanyaan lagi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung ditulis di kolom komen atau question, jadi bisa kita bahas segera gitu, supaya nanti nggak kehabisan waktu, karena di jam 9 itu kita tutup sesinya. Ya. Oh, dari Tether Plus sepertinya lebih cocok brand extension, Pak. Terima kasih. Wah, langsung bisa diputuskan. Hebat sekali. Bahkan. Mantap. Oke, next. Ada lagi yang bertanya? Melis? Yes. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mungkin menyambung sedikit dari brand extension. Berarti kalau brand extension ini core-nya masih sama dengan yang brand yang sebelumnya, ini kita menambah. Jadi bukan kayak kita bangun brand yang baru banget gitu ya, Pak Betul. ya. Betul. Jadi bisa mungkin saya kasih contoh kayak Anlin. Ya, Anlin kan value-nya dia sebagai agility and mobility. Jadi itu awalnya kan lebih relevan terhadap orang usia 50 tahun ke atas atau menjelang 50 lah. Nah, itu irisannya adalah namanya brandnya Anlin Gold. Jadi brand extension-nya dia ada gold-goldnya itu untuk usia 50 tahun ke atas. Tapi juga ada produk yang namanya Anlin untuk sampai dengan usia 50 tahun, 19 sampai 50 tahun persisnya. Value-nya itu masih tetap relevan untuk usia lebih muda karena tetap kita menjualnya atau yang dibeli oleh konsumen itu adalah mereka ingin mobile dan agile. Hanya sebenarnya untuk usia 1950, khususnya yang usia dewasa muda lah, 19 sampai 30 atau 19 sampai 25, value-nya itu relevansinya tidak sekuat dengan kalau itu di atas 40 tahun. Nah, oleh karenanya pada saat itu diputuskan, oh kalau yang atas namanya Anlin Gold, 50 tahun ke atas, yang di bawah harus dibuat extension yang lebih relevan buat dia. Nah, disebutlah namanya Anlin Activate saat itu. Anlin Activate, karena bukan hanya sebagai mobile sama agility aja, mereka merasa, oh, saya sudah mobile, saya juga agile, tapi lebih aktif dan lebih fit. Nah, oleh karenanya dengan value yang masih sama, dilakukanlah brand extension, namanya Anlin Activate. Seperti itu. Nah, itu salah satu usaha bagaimana kita lebih membuat relevansinya lebih tinggi, dan solusinya salah satunya adalah dengan menggunakan brand extension. Walaupun yang lainnya seperti kayak komunikasinya, terus juga penggunaan model atau talent daripada iklannya yang untuk usia Activate dan Gold akan berbeda. Dan juga area of activity yang ditampilkan untuk Activate
ketimbang gold juga berbeda. Jadi kalau gold mungkin nampilin sesepuh-sesepuh yang Iya, hubungannya dengan saya ingat tuh. kegiatannya, ya kan? Ada yang menari, ada yang Ya, main piano. Tapi kalau yang muda yang aktif lebih nunjukin yang aktif kayak di gym, bergerak dan lain sebagainya. Terus naik tangga yang cepat dan lain sebagainya. oke. Maksud saya itu solusi selain brand extension. Jadi bagaimana walaupun value sama, ingat kalau kita di course-nya selalu bagaimana mengangkat value itu menjadi lebih hidup, itu harus kita mainkan semua apa namanya bauran marketing ya atau marketing mix-nya paling tidak. Nah, itu salah satu contohnya. Dan brand itu ya menjadi salah satu solusinya sebagai brand extension untuk usia yang lebih muda. Seperti itu. Oke, kita pertanyaan selanjutnya dari Pak Budi. Hubungan value perusahaan dengan brand value bagaimana tuh, Pak? Hubungan brand value dengan brand perusahaan. Oke. Ya, Pak Budi waktu kan sudah menjelaskan yang namanya total company value itu secara keseluruhan, secara korporasi. Yang mana di dalam itu juga ada yang namanya brand and patent, ya, value dari brand and patent. Nah, ini value creation ini adalah yang mendukung pembentukan value untuk brand and patent di situ. Ya, jadi bisa dilihat kalau total company itu ada 10, ya, yang sudah dijabarkan oleh Pak Budi kan ada apa Yes, namanya hubungan total growth, ada value. team, ya, dan salah satunya brand patent. Nah, brand patent ini yang kita bahas di value creation ini. Memang cuma 1 dari 10, tapi dalam survei yang dilakukan oleh apa namanya brand valuation companies ya ada Forbes, ada apa namanya Interbrand kalau di dunia itu. Jadi yang tanda kutip kerjaannya ngitungin value of a brand yang dalam artinya sebenarnya value of a value creation dalam satu brand and patent itu nilainya apa kontribusinya bisa serendah 10 bahkan bisa setinggi 50% dari total company's value. Berarti kalau dilihat di situ bayanginnya kalau 10 dari 100% secara rata kan harusnya cuma 10% ya. Ini kalau kita anggap rata ya untuk 10 aspek yang dibahas untuk total company's value itu ada 10 aspek, berarti rata-rata cuma 10%. Mas, Nah, bisa bayangin ya kalau 10-10-nya dia anggap pukul rata. ya. Tapi sesuai dengan research, brand dan patent itu kontribusinya bisa sampai 10 sampai 50. Bahkan ini hanya brandnya saja, belum belum even patentnya ya. Brandnya saja. Nilainya itu bisa sampai 50% dari total companies. Oleh karenanya, itu makanya saya selalu sampaikan bahwa in the business sebenarnya 80% is all about marketing. Ya, 80% of the business you have to sort it out ya di marketing aspek karena ini yang menjadi pembeda dari bisnis itu sendiri. Nah, Hmm, oleh karenanya di marketing itu apa sih sebenarnya? Ya, semualah paparannya itu, tapi kuncinya ada di value creation daripada yang akhirnya nanti berbentuk sebuah brand. Seperti itu. Jadi, eh, bisa terlihat ya bedanya ya. Jadi, total value of a company itu ada 10 aspek. Dan salah satunya dari 10 itu adalah brand and patent. Dan brand and patent itu adalah apa yang kita pelajari di value creation saat ini. Jadi membangun suatu business offering yang sangat-sangat unik dan relevan di mata konsumen kita. Seperti itu. yes. Kalau yang ingin tahu 10 aspek itu bisa dicek di IG-nya Pak Budi ya. Waktu itu kita sempat share dan sempat kita bahas juga di sesi Business Q&A 10 aspek itu. Ya, Seperti dilihat di IG-nya Pak Budi. yes. Oke, dari Coach Hendra. Saya ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan co-branding. Bagaimana caranya, Pak?
Co-branding, oke, co-branding itu bisa kalau kita ambil contoh yang nyata kayak Nike dengan Michael Jordan, ya co-branding. Jadi ada dua apa namanya value dari dua dunia yang berbeda. Satu adalah penjual apa namanya alat olahraga, yang satu adalah pemain dari atau bintang dari olahraganya itu. Jadi value yang dia bisa sampaikan keduanya bisa digabungkan, ya kan? Si Nike-nya merasa dia adalah yang top of the top in the apa sports gear atau peralatan olahraga, dan saat itu paling tidak menjelang apa namanya menjelang pensiun, Michael Jordan juga lagi tinggi-tingginya nilainya dia sebagai pebasket. Oleh karenanya sangat spesifik untuk alat olahraga yang hubungannya dengan basket, sinergi daripada value keduanya, yaitu Nike dan Michael Jordan menjadi sangat tinggi. Ya, jadi bukan 1+1 kalau sinergi kan. Jadi kalau yang ini satu, tapi kalau digabung bisa lebih masif. Dan itu adalah co-branding. Jadi menggabungkan dua value untuk satu apa namanya penawaran yang jauh bisa lebih sinergistik, menawarkan value yang jauh lebih tinggi. Nah, di situ kalau kita lihat, kalau kita hubungkan dengan pricing, sudah pasti kan, yang edition Nike Mike Jordan itu akan jauh lebih tinggi dengan rata-rata harga sepatu basket Nike lainnya, seperti itu. Sama juga Puma. Puma kalau dilihat ada sepatu yang dia dengan Ferrari, Puma dengan BMW, itu bisa harganya 3 kali lipat. Saya waktu itu pernah berjalan-jalan nyari sepatu gitu, ada satu model yang bagus, tapi itu sayangnya dihubungkan dengan brand itu. Bagi saya sayangnya, ada Ferrari dan BMW, harganya bisa 3-4 kali lipat. Padahal saya hanya ingin cari sepatu biasa, saya bilang sepatu olahraga biasa aja. Tapi orang itu bilang, yang penjualnya, ya Pak, ada tuh Pak, tapi yang co-branding dengan Ferrari sama BMW. Nah, saya bilang, saya kalau perlu boleh nggak dicopot aja, biar harganya sama dengan yang Puma biasa, karena saya nggak perlu amat. Tapi maksud saya itu adalah salah satu apa yang namanya contoh di mana co-branding bisa bekerja. Jadi kalau dibayangkan orang yang apa namanya BMW owner ataupun punya jiwa performance, dia mungkin akan melihat value-nya lebih tinggi dari hanya sekedar Puma kosongan istilahnya gitu. Jadi kalau Puma dengan BMW seakan performance dari sepatu ini secara persepsi akan menjadi lebih meningkat ya. Nah, jadi itu konsepnya dari co-branding seperti itu. Oke, next dari Eka Dap. Saya mau tanya Pak, saya punya warung Chinese food halal berdiri sudah 25 tahun. Ketika saya menanyakan bagaimana warung Kartika Sari, dijawab enak, kemudian porsinya besar. Apakah itu diambil sebagai value? Porsinya enak dan besar. Kalau saya lihat itu masih tingkatan fitur. Ya, besarnya bisa jadi menjadi satu apa namanya penawaran semacam price point aja penawarannya, tapi tidak ya mungkin bisa dibilang hemat lah. Jadi dengan harga ini value for money benar-benar harga yang apa namanya harga porsinya murah gitu loh. Tapi belum tentu value dari real value yang kita bicarakan di sini itu ada atau tidak. Gitu loh. Jadi nggak beda kita jualan nasi goreng apapun, ya orang lain jualannya 1 piring 1.000, kita jualannya, satu piring 20.000, kita jualannya 1 piring 10.000, umpamanya. Itu value dari hanya harga murahnya saja, tapi value dari real value yang kita bicarakan dalam pembentukan value creation itu bisa jadi belum ada. Nah, jadi kalau saya lihat tadi fitur daripada enak dan besar tapi murah, itu saya anggap masih sebagai tingkatan fitur dan belum value.
ya. Apalagi di dunia kuliner yang namanya makanan sudah harus enak, sudah harus enak. Itu menjadi satu prasyarat utama kalau di dunia makanan. Ya, apalagi makanan umum itu harus enak. Kalau nggak enak ya udah pasti orang nggak akan beli gitu. Tanpa ada value ya mereka udah nggak akan beli aja. Ataupun ada value, rasanya enak masih belum cukup. Ya, jadi tetap harus value itu dibangun. Ya, kalau itu soal Chinese dan Chinese food dan juga kehalalan, pertanyaannya adalah apakah itu suatu value yang bisa dijual, yang unik dan relevan. Ya, selalu takarannya adalah harus unik dan relevan. Unikkah makanan Chinese yang halal? Bisa jadi zaman sekarang sudah tidak unik lagi, ya kan? Nah, bahkan saya bisa bilang tidak unik lagi, udah banyak lah Chinese food yang halal dan apa namanya mungkin murah itu tadi. Jadi carilah value yang unik dan relevan. Nah, bisa jadi mungkin equity dari Chinese-nya yang diangkat tidak hanya sekedar Chinese yang bisa jadi umpamanya carilah aspeknya apa. Oh, ini dari Sichuan. Sichuan ini adalah makanan orang-orang yang umpamanya berjiwa aristokrat umpamanya. I'm just making it up ya. Saya hanya berhayal aja. Tapi harus ditarik lagi. Chinese-nya tuh kenapa orang motivasi untuk makan makanan Chinese food? Harus dicari kan kalau di value creation itu ada yang namanya buying factor ya. Nah, itu harus kita cek buying factornya, importance-nya harus kita takar dan seterusnya. Jadi laluilah step-step itu, perdalamlah apa namanya pengetahuan tentang customer dan kategori makanan itu. Nah, lalu tingkatkanlah value yang ingin diciptakan, yang unik dan relevan. Jadi jawaban singkatnya saya lihat itu belum menjadi satu value, masih fitur. Harus dikerjain dulu PR untuk membangun value-nya. Oke, ini kita ada pertanyaan dari Theo Rizky. Aspek membentuk value itu apa aja ya, Pak? Wah, ini sering kita udah bahas nih ya, Rizky. Berarti mungkin yang pertama kali join ya. Jadi secara singkatnya apa namanya kalau kita membangun value itu adalah membangun dari hanya sekedar komoditas. Jadi titik bawahnya itu dari satu produk atau jasa itu adalah tingkatan komoditas. Apa yang dimaksud dengan komoditas? Itu kalau dalam obat namanya generik lah, umum aja udah. Pokoknya beras ya beras gitu ya. Nah, gula ya gula. Ya, nah, makanan nasi ayam ya nasi ayam. Nah, itu kalau saya lihat tingkat komoditas ya, kita anggap satu komoditas. Nah, dalam pembangunan value itu kita harus meningkatkan, kita tawarkan fitur yang level terendahnya dari fitur, kita tawarkan benefit atau manfaat, dan yang level selanjutnya adalah motivasi yang harus kita dapetin. Kenapa mereka mengingini atau menggila-gilai produk atau jasa kita? Nah, itu yang level ketiganya itu yang harus dicari dan yang akhirnya 1, 2, 3 itu akan membentuk satu value. Itu kurang lebih kerangkanya kalau ditanya faktor apa saja. Tentunya dalam melakukan apa namanya tahapan value laddering, saya sebutnya apa, peningkatan mendapatkan value yang secara total tadi itu untuk offering kita ya, bisnis offering kita, itu harus melakukan analisa-analisa ya dari sisi kategorinya, konsumennya, produknya, macam-macam. Nanti juga apa namanya kita harus tahu bagaimana caranya kalau kita sudah menemukan value creation, value-nya itu setelah kita create atau kita ciptakan, bagaimana menghidupkannya. Ya, jadi aspek-aspek itu yang harus kita lalui. Oke, ya, gampangnya ya lihat di course saja lah. Jadi akan banyak membantu bagaimana menciptakan satu value. Yes, sudah ada step by step-nya, jadi tinggal dipelajari dan ada workbook juga ya Pak untuk membantu nanti. Iya, iya. Saya pikir apa namanya banyak yang ngasih feedback bahwa e-course ini apa namanya
sangat-sangat membantu karena pertama yang tadi Melisa bilang step by step ya, dan juga secara keseluruhan yang di approach. Keseluruhan pun bukan yang tidak penting dimasukkan di situ. Jadi yang penting-penting aja yang dibahas. Ya, saya nggak ngajarin course marketing atau course business, tapi saya dan juga di Business Creation bersama Pak Budi dan teman-teman itu kita membuat suatu course yang benar-benar sederhana dan praktis untuk diterapkan. Itu jadi dari sisi kontennya benar-benar sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat praktikal. Terus juga banyak feedback juga bahwa yaitu dilengkapi dengan workbook. Jadi kita nggak hanya nonton videonya saja, tapi kita juga dituntun untuk mengisi apa yang berhubungan dengan bisnis kita gitu. Yes. Terus juga ada ininya ada PowerPoint-nya, ya kan? Materinya pun ada dua, materi video, terus juga ada materi yang tertulisnya, PowerPoint-nya juga disediakan. Lalu juga ditambah lagi ada yang namanya mentoring. Jadi kalau itu masih belum cukup dan ada pertanyaan, kita juga menyediakan mentoring. Jadi benar-benar it's value for money lah, dengan kalau dipikirkan kok harganya sekian, ya itu benar-benar it's a great deal ya. Saya di sini bukan jualan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah usaha kami dari Business ID untuk membantu teman-teman sekalian ya, dengan harga segitu nilainya jauh lebih tinggi. Nilainya jauh lebih tinggi dari hanya 850.000. Much more than that. Ya, jadi saya sarankan teman-teman ya mempelajari SBM 7.0 dan value creation. Ini yang akan membantu secara fundamental bagaimana membangun bisnis dan juga bisnis yang berkesinambungan dan profitable. Seperti itu. Yes. Oke. Next, dari Pak Agus Wiyono. Mantap sarapan mentoring yang mengenyangkan. Terima kasih. Oke, dari Aloysius Purba. Saya punya menjual khusus tas ransel, tapi secara penjualan nggak signifikan. Kalau jualan online sudah saya jalankan, tapi tetap nggak signifikan. Kira-kira apa ya Pak metode yang cocok supaya usaha ini bisa Ya, kembali lagi, kita harus satu langkah ke belakang dulu untuk melihat lagi, kita cek semuanya 12 langkah di SBM itu sebenarnya kita targetnya sudah benar atau tidak ya. Di banyak pembahasan saya dalam konteks bisnis dan juga value creation itu selalu banyak yang tidak menyadari dan tidak disiplin sebenarnya targetnya itu siapa, sesederhana itu. Lalu kategorinya nih di tas ranselnya itu yang mana? Karena ingat yang namanya kategori itu, walaupun ini di tas ransel, kita juga bisa membuat kategori atau subkategori yang masih ada celahnya. Bisa jadi kita masuk ke celah di mana sudah banyak diisi oleh orang-orang lain. Ya, nah di situ kalau kita tidak punya value yang unik dan relevan, ya kita tidak akan tampil dan tidak akan terlihat, ya nggak akan stand out. Jadi tampil aja tidak cukup, tapi tampil dengan perbedaan. Jadi tampil beda istilahnya gitu, stand out ya. Nah itu harus penting. Nah itu kan kita harus urutin dulu dari awal. Nggak bedanya kalau saya kasih contoh Anlin gitu. Kalau saya masih mau masuk hanya sekedar susu berkalsium saja, di situ sudah jubelin oleh pemain-pemain yang ada kayak Nestle, Bendera, Sariusada, macam-macam sudah ada di situ. Sehingga kategorinya pun saya harus ciptakan tanda kutip, yaitu nutrisi kesehatan tulang. Nah, di situ walaupun kategorinya lebih luas karena bukan hanya susu tapi nutrisi, tapi saya tahu bahwa saya punya kesempatan untuk
berhasilnya jauh lebih tinggi ketimbang kalau saya masuk di kategori susu biasa. Nah, Hmm. seperti itu. Nah, ini sama halnya dengan tas ransel. Kategorinya bisa jadi tas secara umum. Tapi tas yang kayak apa? Hmm. Dan dilihat masih adakah celah-celah untuk membangun satu kategori atau subkategori tertentu, ya. Hmm. Nah, itu harus memahami kategori tas atau dunia pertasan, ya. Itu harus dipahami dan juga potensi prospek kita, pembelinya siapa, yang benar-benar menggunakan siapa, itu harus kita pahamin. Adakah eh, apa namanya demand yang belum terpenuhi? Adakah problem-problem yang belum terpecahkan dari pemain-pemain yang ada di sekarang ini? Kalau ada, siapakah mereka ya yang punya problem itu? Berapa besarkah pasarnya itu kurang lebih? Nah, itu kalau dipelajari secara fundamental, makanya saya sebutnya melangkahlah satu ke belakang dulu untuk lihat lagi kategori itu secara apa namanya, secara totalitas gitu ya. Dan kita harus punya pemikiran di mana being kreatif dan mencari celah yang mungkin kita bisa masukin seperti itu. Sebelum kita bicara soal nanti yang di online, di offline, itu istilahnya nantinya, itu sebagai bagian dari strateginya. Tapi saya melihatnya bisa jadi masalah utamanya itu di fundamentalnya. Ya, kalau dilihat mungkin di 3 langkah awal daripada SBM 7.0 itu. Dilihatlah kategorinya, playing fieldnya dulu. Hmm. Gitu. Oke. Yes. Itu berlaku juga untuk teman-teman yang lain juga ya Pak ya. Jadi dipertajam lagi itu kategorinya, misalnya tas, kemudian tas ransel yang seperti apa gitu. Itu Iya, lihat lagi playing field-nya. Oke, iya. ada pertanyaan dari Yudi Bomax. Mungkin tadi kita ada sempat bahas juga waktu pertanyaan yang sebelumnya, Pak. Hmm. Apakah bisa dari awal kita sudah menumbuhkan value produk kita, sedangkan harga kita jauh di atas harga kompetitor kita? Bagaimana untuk prospek ke depannya terhadap produk yang kita bangun? Jadi ini istilahnya produknya sudah ada, harganya sudah lebih daripada kompetitor, terus value-nya belum apa namanya, value-nya belum ada, seperti itu ya. Nah, ini banyak sekali kejadian. Jadi teman-teman adalah beberapa yang selalu bilang, oh saya mau harganya segini, gitu loh. Terus saya terus terang jadi bingung aja gitu. Kenapa kok saya mau harganya segini? Oh ya, soalnya kompetitor kita harganya segini. Umpamanya saya mau masuk di kelas yang 100.000. Padahal sementara ini saya jualannya apa namanya 125.000. Atau sebaliknya kadang-kadang, wah saya sekarang 85.000 tapi kayaknya kompetitor saya yang jualan 120.000 laku-laku juga. Akhirnya saya mau naikin ke 120.000. Wah, ini istilahnya jadi kayak apa namanya, main seakan-akan dunia itu hanya ditentukan oleh harga. Semakin harga tinggi, orang menganggap barang kita bagus. Justru kebalikannya. Kita harus bangun value dulu sehingga kita bisa dihargain di titik tertentu oleh konsumennya. Jadi jangan dibalik, sekali lagi bangunlah value itu sehingga punya harga di mata konsumen. Hmm. Terlepas dari kompetitornya dulu lah, ya. Nanti kalau kita sudah ningkatin value, baru kita setarakan, oh value kita dengan value-value yang ditawarkan oleh apa namanya kompetitor kita, kita posisi pricingnya di titik ini, ya. Hmm. Saya waktu itu juga sudah ngasih analogi ya, Melisa ya, bahwa kayak tadi yang total value itu kalau dihitung dengan sederhananya ada fitur, benefit, sama motivational atau total value. Kita main seakan-akan kayak apa namanya olimpiade kan. Fitur itu setingkat perunggu, manfaat itu setingkat eh, perak. Terus kalau kita punya total value setingkat gold, nah itu kalau kita bisa apa namanya review kita dan kompetitor, paling nggak kita bisa tahu posisi kita di tabel apa tabel kompetisi itu.
Kalau seandainya kita punya goldnya sama banyaknya dengan kompetitor, tapi kompetitor punya benefit dan fitur yang lebih dari kita, oh berarti sama-sama gold, tapi dia lebih banyak apa namanya perak dan perunggu, berarti dia value-nya di atas kita. Goldnya sama, tapi dia lebih banyak fitur dan benefitnya. Jadi kita bisa lihat setarakan bahwa oh, dia kurang lebih harganya bisa jadi 10% di atas kita kalau menurut hitungan kasarnya. Ya udah berarti value kita kalau dia 100 ya kita 10% di bawahnya, ya kan? 90 umpamanya. Nah, jadi itu yang menentukan harga sekali lagi adalah consumer. Persepsi dia terhadap value kita dan terhadap kompetitor. Nah, itu harus kita bedakan. Jadi kalau kita dari awal sudah masuk ke harga yang lebih tinggi, itu atas dasar apa? Kalau seandainya value kita tidak sama atau lebih tinggi daripada competitors. Seperti itu. Hmm. Ya, jadi itu yang sekali lagi, kalau yang pricing strategy itu bermulanya dari value yang kita ciptakan. Lalu direfleksikan bagaimana konsumen atau prospek kita menghargai value itu dengan harga berapa. Nah, tentu dikumpulin dengan apa yang kompetitor punya, value dan pricingnya. Nah, itu kita bisa menentukan apakah sama di atas atau di bawahnya kompetitor. Sekali lagi, berdasarkan value yang Ya. dipersepsikan oleh konsumen. Oke, thank you Pak Bas. Sekarang kita udah jam 9, jadi itu pertanyaan terakhir untuk sesi bisnis Q&A hari ini. Ada Very pertanyaan good. di grup. Kita akan bahas di sesi Q&A berikutnya, jadi ikutin lagi, nanti kita akan bahas untuk pertanyaan ini, udah saya catat juga. Thank you Pak Ya, Bas, thank you Business Planner semuanya yang udah join. Sampai ketemu di sesi bisnis Q&A berikutnya. Di hari Rabu kita ada bisnis Q&A bersama Pak Budi Isman di jam 8 sampai 9 pagi. Dan good. juga Terima kasih, Melissa. ya, Thank you, para business planner. thank you, bye-bye.